Selamat datang lagi di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau gali salah satu dorongan manusia yang paling dasar, tapi mungkin juga paling aneh ya. Ini kita ambil dari bab 4 materi sumber Anda. Topiknya soal hasrat kita buat semacam keabadian. Ya, tapi bukan keabadian fisik ya di film-film itu ya? Bukan itu. Tapi yang disebut keabadian simbolis. Pernah kepikiran nggak apa sih yang bikin kita kok kayaknya pengen banget dikenang? Pengen ninggalin jejak gitu, bahkan setelah kita udah nggak ada. Nah, mari kita bedah bareng-bareng deh nih. Sumber ini ngajak kita ngeliat gimana kesadaran kita soal kematian. Soal kefanaan kita ya? Iya, fakta bahwa hidup ini ada akhirnya, itu ternyata tanpa sadar ngebentuk banyak banget tindakan kita, ambisi kita, bahkan keputusan-keputusan yang kadang ya aneh aja gitu. Semua demi warisan istilahnya. Betul. Iya. Ini kayak kita ngintip ke ruang mesinnya motivasi manusia gitu loh. Kita bakal lihat gimana pikiran tentang, fananya kita ini malah mancing pencarian makna yang kuat banget. Dorongan buat bikin sesuatu yang bisa ngelewatin umur kita. Sumber, ini nyebutnya dorongan gila menuju keabadian simbolis. Dorongan gila ya. Agak gitu. Dan menariknya, bab ini juga nyinggung soal cinta. Gimana cinta bisa jadi entah penawarnya atau malah justru pendorong utamanya. Oke, menarik. Kita mulai dari contoh yang langsung. Wah, gitu ya, dari sumbernya. Kisah Xian Jui. Lady Dai. Iya, Lady Dai. Siapa sih dia ini? Jadi dia ini bangsawan Tiongkok dari dinasti Han. Udah lama banget, sekitar 2000 tahun lalu. Wow, kuno banget. Iya, sumbernya ngegambarin hidupnya tuh mewah banget lah. Mungkin kayak sosialita papan atas zaman sekarang gitu. Oke. Tapi yang bikin kita melongo itu persiapan kematiannya. Itu loh yang luar biasa. Gimana tuh persiapannya? Jadi, waktu makamnya ditemuin, arkeolog itu kaget banget. Jasadnya awet banget. Oh ya, Iya, coba bayangin, dibungkus pakai 20 lapis kain sutra khusus. 20 lapis? Iya, 20. Katanya sih biar kedap udara, kedap bakteri, terus dimasukin ke peti mati yang berlapis-lapis juga. Kayak boneka Matryoshka Rusia itu loh. Oh, yang peti di dalam peti gitu ya? Nah, betul. Peti paling luarnya aja dari kayu cypress langka, yang harus didatangin dari jauh. Ini bukan persiapan main-main. Niat banget ya persiapannya. Terus isinya, makamnya. Nah, isinya itu bukan cuma jasadnya yang diawitin. Makamnya itu udah kayak apartemen mewah di bawah tanah. Hah? Serius? Iya, ada set makan dari pernis yang bagus banget, terus ada lebih dari 160 patung pelayan dari kayu. Patung pelayan? Buat apa? Ya, mungkin buat ngelayanin dia di alam sana kali ya. Terus ada 30 keranjang bambu, isinya makanan. Makanan juga dibawa. Lengkap, buah, kedelai, sampai daging angsa, anjing, babi panggang kesukaannya. Kayak beneran mau pindah rumah terus lanjut pesta gitu di alam baka. Gila sih ini. Pertanyaan besarnya, kenapa ya repot-repot begitu? Kan udah meninggal. Nah, ini dia intinya, si keabadian simbolis itu. Mungkin ya, Lady Day percaya kehidupan setelah mati beneran. Bisa jadi. Tapi dorongan di baliknya itu lebih dalam dari sekedar itu. Dan ini bukan cuma cerita kuno loh, sumber Anda juga ngasih contoh modern yang polanya mirip banget. Oh ya, apa contohnya? Ada namanya Sandra Eileen West, sosialita kaya dari California. Sesuai wasiatnya, dia minta dikubur di dalam mobil Ferrari 1964 kesayangannya. Tunggu. Dikubur di dalam mobil Ferrari. Iya, di dalam Ferrari. Sambil pakai gaun malam renda favoritnya lagi. Mobilnya itu dimasukin ke peti beton raksasa. Ya ampun. Itu sih unik banget ya. Ada lagi nggak yang aneh gini? Ada lagi. John Jacobs, ini pengacara dari Manhattan. Dia minta dikubur sama ponselnya yang masih aktif. Sama ponsel? Aktif. Aktif, lengkap sama nomornya. Alasannya, biar istrinya bisa tetap nelpon dia kapan aja kalau kangen. Ini kalau dipikir-pikir pakai logika agak gila ya. Agak gila banget malah. Tapi ini kan menarik. Jadi, ini bukan sekedar mereka naif mikir bakal nyetir Ferrari atau jawab telepon di akhirat gitu. Lebih ke simbol. Betul sekali. Ini tuh manifestasi yang ekstrim ya. Dari hasrat dasar manusia. Nggak mau dilupain. Pengen tetap ada dalam bentuk lain. Entah itu peti Firaun yang super mewah, Ferrari di California, atau ponsel di kuburan tadi. Intinya seringkali sama. Kita tuh mati-matian nolak dilupain.
masuk akal sih. Buat kebanyakan orang mungkin dorongannya nggak se-ekstrim itu ya, tapi munculnya dalam bentuk keinginan punya anak, bikin karya seni, bangun bisnis, atau bahkan ya sekedar ngukir nama di pohon gitu. Iya, itu sering lihat tuh. Sumber ini malah ngajak Anda, pendengar, buat coba eksperimen pikiran yang agak bikin nggak nyaman sih. Gimana tuh? Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau Anda tahu pasti, 100% nih, begitu Anda meninggal, semua jejak Anda lenyap seketika. Lenyap total. Total. Karya Anda, prestasi Anda, semua kenangan orang tentang Anda, nama Anda pun hilang dari alam semesta. Nggak ada warisan, nggak ada ingatan sama sekali. Nah, Wah, gimana pengetahuan absolut ini bakal ngaruh ke motivasi Anda besok pagi? Masih semangat ngejar mimpi? Masih semangat kerja keras? Atau bahkan berbuat baik? aduh berat juga ya pertanyaannya. Kalau dibayangin gitu rasanya langsung dimotivasi gitu ya, banyak hal jadi kayak sia-sia. Nah, Ini nunjukin banget ya betapa dalamnya kebutuhan kita akan semacam kelanjutan itu, meskipun cuma simbolis. betul. Kebutuhan ini dalam banget sampai bisa bikin kita ngelakuin hal-hal yang kalau dilihat pakai kacamata logika murni, ya kelihatan nggak rasional. Dan ini ngebawa kita ke contoh menarik berikutnya dari sumbernya. Surat wasiat. Ah iya, surat wasiat. Nah ini bagian yang sering banget menarik, kadang tragis, kadang aneh banget. Sumbernya nyeritain kisah nyata Naomi, seorang janda kaya, punya masalah jantung, dan hubungannya sama dua anak laki-lakinya tuh rumit. Gimana rumitnya? Ada si Ben, ini anak emasnya lah, sukses, berkeluarga, nurut. Terus ada Jake, si pemberontak, musisi jazz idealis, hidupnya pas-pasan. Hubungannya sama Naomi tegang, soalnya si ibu ini selalu banding-bandingin dia sama Ben. Oke, tipikal ya dinamika keluarga gitu. Terus soal warisan gimana? Nah, secara logika awam kan, kita mikirnya Naomi bakal ngasih sebagian besar hartanya ke Ben yang baik, ya kan? Atau mungkin dibagi rata lah. Masuk akal. Tapi tebak, apa yang dia lakuin? Ini dia yang bikin kaget. Sebagian kecil warisan dikasih ke Ben sama ke badan amal. Tapi, bagian terbesarnya, mayoritas hartanya, malah jatuh ke tangan Jake, si anak pemberontak. Loh, kok bisa? Nggak cuma itu. Wasiatnya itu ada surat pribadinya buat si Jake. Isinya penyesalan mendalam dari Naomi karena ngerasa kurang menghargai, kurang nunjukin cinta ke Jake pas dia masih hidup. Wow. Dia kayak pengen memperbagi hubungan itu, tapi lewat surat wasiat setelah dia meninggal. Gimana nih kita bacanya? Ini contoh kuat banget gimana keinginan buat rekonsiliasi, buat nyambung lagi, buat ngasih makna ke hubungan itu bisa ngelewatin batas kematian. Secara rasional kan mikirnya, kenapa nggak damai aja pas masih hidup, ya kan? Iya, benar banget. Tapi wasiat ini jadi kayak panggung terakhir buat Naomi ngungkapin perasaannya. Kayak mau ngomong dari alam kubur gitu. Mencoba nyembuhin luka lama. Dan mungkin ya, secara simbolis nyari pengampunan atau ninggalin kesan terakhir yang beda. Ini nunjukin beban emosional ya, yang nyangkut di warisan, bukan cuma soal duit ternyata. Tepat, bukan cuma soal harta. Tapi apakah dorongan di balik wasiat Naomi ini sama persis ya, kayak keinginannya Lady Di buat mewah di alam baka, atau Sandra West sama Ferrarinya? Kayaknya ada nuansa beda ya, lebih ke hubungan personal, gitu. Pertanyaan bagus itu. Emang ada nuansa beda, tapi akar dorongannya seringkali sama. Nolak finalitas kematian dan berusaha mempertahankan pengaruh atau koneksi. Lady Di mungkin lebih fokus ke kelanjutan status sama kenyamanan dirinya ya secara simbolis. Oke. Kalau Naomi lebih fokus ke kelanjutan hubungan dan rekonsiliasi emosional. Nah, sumber juga nyebutin contoh wasiat lain yang lebih aneh lagi. Ini nunjukin spektrum motivasinya. Ada lagi yang lebih aneh? Ada Solomon Sonborn, ini abad ke-19. Dia minta kulit punggungnya setelah meninggal dijadiin 2 kepala drum. Hah? Dijadiin drum? Kulitnya? Iya, drum itu harus dikasih ke sahabatnya, seorang penabuh drum. Ada instruksinya juga, sahabatnya itu harus mainin lagu Yankee Doodle, pakai drum kulitnya itu, tiap tanggal 17 Juni pas matahari terbit di Bunker Hill. Ya ampun. Bener-bener. Gak kebayang sih. Ada lagi? Ada lagi, Samuel Brett dari Inggris. Dia ngewarisin 330.000 pound sterling ke istrinya. Tapi ada syarat aneh. Apa syaratnya? Si istri wajib ngerokok 5 batang cerutu tiap hari di depan umum.
Buat apa? Katanya sih, ini balas dendam karena istrinya dulu sering banget ngomel soal kebiasaan ngerokoknya pas dia masih hidup. Ada-ada aja ya balas dendam lewat wasiat. Atau yang mungkin lebih terkenal, Leona Helmsley, Ratu Hotel New York itu loh. Dia ngewarisin 12 juta dolar buat anjing Maltese kesayangannya si Trouble. 12 juta dolar buat anjing? Iya, sementara dua cucunya malah nggak dapat sepeser pun dari warisan utamanya. Luar biasa. Dari pengen rekonsiliasi sampai balas dendam, sampai sayang banget sama hewan peliharaan, semua diekspresiin lewat wasiat ya. Ini benar-benar kayak jendela unik buat lihat psikologi manusia ngadepin kematian. Betul. Dan selain lewat warisan pribadi kayak wasiat, dorongan ini juga kelihatan banget secara publik, secara ritualistik, yaitu di upacara pemakaman. Benar nggak? Iya, pemakaman. Betul banget. Pemakaman itu kan ritual transisi yang penuh makna simbolis ya. Mhm. Sumber ini nunjukin fenomena menarik. Orang tuh rela ngeluarin biaya yang gede banget buat pemakaman. Contohnya gimana? Misalnya, di Soweto, Afrika Selatan. Keluarga miskin di sana bisa ngabisin gaji setahun penuh buat bikin pemakaman mewah. Alasannya, buat menghormati almarhum. Gaji setahun? Buat pemakaman? Iya. Atau ada cerita suami di Amerika yang sampai bangkrut gara-gara biayain peti mati perunggu super mahal sama prosesi pemakaman megah buat istrinya. Padahal, beberapa jam setelah upacara itu, jenazah istrinya mau dikremasi. Peti mahalnya ya nggak ikut dikremasi. Jadi peti mahal itu cuma buat dipajang sebentar aja. Itu kan nggak logis banget. Ngeluarin uang sebanyak itu buat sesuatu yang bakal dibuang atau nggak dipakai. Apa penjelasannya? Nah, studi psikologi yang dikutip sumber nunjukin pola menarik nih. Orang cenderung mau ngeluarin uang lebih banyak buat pemakaman orang yang mereka cintai dibanding buat pemakaman diri mereka sendiri nanti. Oh gitu ya? Iya, bahkan kalau mereka tahu almarhum pas hidupnya mungkin nggak pengen kemewahan atau pemborosan kayak gitu, jadi ini bukan semata-mata soal nurutin keinginan almarhum. Terus soal apa dong? Yang menarik di sini, ritual pemakaman ini sebenarnya lebih banyak ngomongin soal kita, orang yang ditinggalin. Maksudnya? Ini soal gimana kita pengen ngenang almarhum, gimana kita ngedefinisiin hubungan kita sama mereka, gimana kita pengen dilihat sama orang lain pas nunjukin penghormatan. Dan yang paling penting, momen itu jadi kesempatan kita buat berhadapan langsung sama kenyataan kematian dan kefanaan diri kita sendiri. Jadi nyambung ke diri kita sendiri juga ya? Banget. Semua ini nyambung erat sama dorongan keabadian simbolis tadi. Kita pengen mastiin almarhum istirahat dengan baik, tapi secara nggak sadar, kita juga lagi ngatur warisan ingatan kita soal mereka. Dan mungkin juga, kita lagi proyeksiin harapan kita sendiri buat dikenang nanti. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, semua contoh tadi, dari Lady Di, Ferrari, wasiat aneh, sampai pemakaman mahal, itu semua nunjuk ke satu arah. Dorongan dasar manusia buat ngelampauin kematian, buat nyari makna yang abadi secara simbolis. Kuat banget ya dorongan ini? Fundamental banget. Ini nyambung lagi ke gagasan yang mungkin Anda udah pernah dengar di bagian lain sumber ini. Bahwa makna hidup itu nggak selalu sama dengan kebahagiaan sesaat yang hedonis gitu. Makna sejati seringkali malah lahir dari perjuangan, dari ngatasin kesulitan, dari pengorbanan buat sesuatu yang lebih besar. Dan terutama, dari hubungan yang mendalam. Nah, dorongan keabadian simbolis inilah yang jadi bahan bakar buat banyak banget pencapaian besar manusia. Bahan bakar ya? Iya. Kita lihat itu di dorongan kreativitas para seniman. Kayak Michelangelo, ngabisin bertahun-tahun ngelukis langit-langit Kapel Sistina. Mungkin dia didorong harapan karyanya bakal hidup lebih lama dari dirinya. Masuk akal. Kita lihat juga di ambisi ilmuwan yang nyari penemuan baru, atau atlet yang mecahin rekor dunia, bahkan di tindakan yang kelihatannya sepele. Contohnya? Anak remaja yang ngukir inisial namanya sama pacarnya di batang pohon, atau pasangan yang nulis nama di gembok cinta, terus dikunci di jembatan. Iya, gembok cinta. Sadar atau enggak, itu semua bisikan dari dorongan yang sama. Aku ada, aku berarti, ingatlah aku. Jadi ada di mana-mana ya manifestasinya. Lalu, gimana peran cinta dalam semua ini? Judul bab ini kan spesifik nyebut dan bagaimana cinta mengatasi segalanya. Gimana caranya cinta bisa ngatasin dorongan gila akan keabadian atau bahkan kematian itu sendiri? Nah, ini pertanyaan kunci yang ngebawa kita ke puncak argumen bab ini. Kalau kita sambungin semua ini ke gambaran besarnya, cinta dan hubungan yang bermakna itu mungkin jadi sumber makna yang paling kuat, yang bisa ngejawab
atau bahkan ngarahin hasrat buat keberlanjutan simbolis ini. Jadi cinta sebagai sumber makna terkuat. Bisa dibilang gitu. Cinta ngasih kita fokus di luar diri kita sendiri. Sesuatu yang layak diperjuangin. Sesuatu yang bikin hidup kerasa berarti. Ngelewatin eksistensi fisik kita yang terbatas ini. Oke. Dan sumber makna terkuat yang bisa ngelawan rasa takut akan kefanaan ini, seperti yang disinggung di epilog, sumber Anda soal pengalaman Viktor Frankl. Itu seringkali adalah cinta. Viktor Frankl ya, yang psikiater selamat dari kamp konsentrasi Nazi itu. Betul. Dia nulis dengan sangat menyentuh gimana kekuatan cinta ke istrinya jadi penyelamat jiwanya di tengah kengerian kamp itu. Ceritanya memang kuat banget sih itu. Sangat. Frankl menggambarin gimana di tengah penderitaan fisik mental yang gak kebayang di kamp kematian itu. Gambaran mental istrinya, percakapan imajiner sama istrinya, cinta mendalam yang dia rasain, itu ngasih dia alasan buat bertahan. Ngasih makna di tengah situasi yang kayaknya udah nggak ada harapan. Luar biasa ya kekuatan cinta itu. Bahkan pas dia nggak tahu istrinya masih hidup atau udah nggak ada, kekuatan cinta itu sendiri jadi jangkar spiritualnya. Dia sampai pada kesimpulan, dan ini kutipan penting yang dirujuk sumber. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat kebenaran. Kebenaran bahwa cinta adalah tujuan akhir dan tertinggi yang dapat dicita-citakan manusia. Keselamatan manusia adalah melalui cinta dan dalam cinta. Keselamatan manusia adalah melalui cinta dan dalam cinta. Dalam banget ya. Banget. Jadi dalam konteks pergulatan kita sama kematian dan pencarian makna abadi ini, cinta, entah itu cinta romantis, cinta keluarga, cinta ke sesama, atau bahkan cinta ke sebuah cita-cita, muncul sebagai jawaban yang paling mungkin. Cinta ngasih rasa tujuan yang begitu dalam sampai bisa ngatasin ego kita, rasa takut kita akan ketiadaan, bahkan kematian itu sendiri. Gimana cara ngatasinnya? Bukan dengan ngapus kematian ya, tapi dengan ngasih makna yang bikin kehidupan, sesingkat apapun itu, terasa layak dijalanin dan dikenang. Mungkin, inilah cara cinta mengatasi segalanya dalam konteks dorongan keabadian simbolis ini. Cinta ngasih warisan terindah, warisan hubungan dan kasih sayang. Wah, pemikiran yang sangat mendalam ya. Ternyata kebutuhan kita buat berarti, buat dikenang, buat ngerasa hidup kita punya kelanjutan simbolis, itu nyerap ke banyak banget aspek hidup kita ya. Iya. Dari cara kita ngadepin ajal, nulis wasiat, ngadain pemakaman, sampai cara kita bangun hubungan dan nyari makna tertinggi dalam cinta. Ini bener-bener nunjukin betapa kompleksnya dan seringkali nggak rasionalnya motivasi kita sebagai manusia. Betul sekali. Dan ini tentu aja undang refleksi penting buat Anda, para pendengar kami. Setelah dengar pembahasan ini, coba deh renungin. Gimana kesadaran soal kefanaan Anda sendiri? Hasrat mungkin yang tersembunyi akan suatu bentuk warisan atau keabadian simbolis? Gimana itu ngaruh ke pilihan-pilihan, ambisi, dan prioritas dalam hidup Anda sekarang? Pertanyaan bagus tuh. Mungkin ada pengaruhnya ke cara Anda kerja, ke hubungan Anda, ke apa yang Anda anggap penting. Bisa jadi nggak kita sadari ya? Bisa jadi. Warisan seperti apa sih? Entah itu karya nyata, pengaruh ke orang lain, kenangan indah di benak orang tersayang, atau bahkan sekedar prinsip hidup yang Anda pegang teguh, yang lagi Anda bangun, sadar atau nggak sadar, hari demi hari. Itu pertanyaan yang perlu waktu buat jawabnya ya. Iya, bukan pertanyaan gampang, tapi merenungkannya bisa ngebuka pemahaman baru soal diri Anda sendiri, dan apa yang sebenarnya penting buat Anda. Sesuatu buat direnungkan lah, setelah sesi kita ini berakhir.